Waalaikumsalam. Jadi bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa yang mulia. Dan bukan hanya dipakai di dunia, tapi di langit juga. Amin. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan ada ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Pasti pakai bahasa Arab. Karena hanya itu yang dikasih oleh Nabi. Kemudian juga sebenarnya bahasa Arab ini wajib untuk para ulama, para mubalik. Kenapa? Kalau kajian seperti begini sebenarnya itu sangat membutuhkan bahasa Arab supaya kita tidak pakai logika, ya. Kenapa? Karena ini untuk mengkaji dibutuhkan, kalau saya tidak salah dalam satu kitab itu sekitar 20 ilmu lain yang berkait ya. Iya. Yang berkait kalau mengkaji Al-Qur'an, karena tentang turunnya wahyu ya, tentang hadis Nabi, tentang sejarah macam-macam di situ sebenarnya. Jadi dia memang lengkap kalau kita mengkaji Al-Qur'an. Kalau kita hanya pakai logika memang kemana-mana dia. Tapi kalau kita pakai itu ilmu, memang dia cocok memang dengan kita punya itu kita punya hati dan kita punya nalar juga. Itu sekedar yang saya tahu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, yang kita bahas malam ini itu pentingnya bahasa Arab. Saya kira memang bahasa Arab ini bukan lagi identik dengan agama ya, bukan lagi identik dengan Islam sebenarnya. Jadi bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa internasional. Bahkan ya saya tidak tahu kalau bapak-bapak ya, hiburan musik ya, kalau film itu pertama Hollywood, kedua itu Bollywood, itu kalau film. Tapi kalau musik itu yang pertama memang juga masih di Amerika, saya tidak tahu apa istilahnya ya. Tapi yang kedua itu termasuk industri musik ini Arab, musik Arab, kecuali Arab Saudi, karena Arab Saudi mengharamkan musik. Maroko. Iya, Maroko, Mesir, negara-negara Arab itu, Qatar ya, itu kalau kita Google ya, kita Google mungkin kalau kita pulang kita buka YouTube, kita buka Arab Sound, ARABSOUNDE sound, itu akan muncul lagu-lagu Arab terbaru ya, dan itu memang kita tidak lihat pakai jilbab, kita tidak lihat pakai songkok, itu betul-betul meniru Barat, hanya saja suaranya bahasa Arab, syairnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa hiburan sebenarnya. Bahkan itu tadi banyak orang itu yang ini mau belajar bahasa Arab karena mau tahu itu artinya, karena indah itu bahasa Arab sebenarnya. Bukan hanya dari segi Al-Qur'an ya. Nggak usah dulu jauh-jauh Al-Qur'an yang maknanya bisa nggak tertandingi ya. Bahasa ininya saja itu sudah indah sekali memang. Jadi banyak yang tertarik mengkaji itu. Yang saya mau sampaikan ya ada, soalnya ini dua modal kita di Indonesia ya, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ada pakar pendidikan itu mengatakan bahwa sebenarnya kita ini di zaman sekarang ini, potensi kita untuk mahir berbahasa Inggris dan mahir berbahasa Arab itu ini besar sekali. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini sudah jadi keseharian kita juga, bahasa teknologi kan, bahasa hiburan, bahasa dunia hiburan, bahasa kemajuan. Sementara bahasa Arab ya dia menjadi bahasa agama kita kan, bahasa doa kita,
bahasa sholat ya, bahasa Arab. Tapi ada yang mengatakan bahwa kenapa katanya Indonesia ini nggak bisa ya kayak yang bisa bahasa Arab itu dihitung jari lah, yang bisa bahasa Inggris juga dihitung jari lah. Kenapa katanya pemerintah tidak serius, seakan-akan tidak serius ya untuk mengembangkan dua potensi bahasa ini? Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Ini ada yang mengatakan seperti ini ya. Ini katanya ada teori bahwa kita mau menjaga. Jangan sampai katanya kalau kita ke Arab, kita fokus ke bahasa Arab, akan terjadi Arabisasi. Jadi takut nanti pemerintah jangan sampai nanti kalau bahasa Arab orang nanti tegak syariat Islam, nanti jadi negara Islam, nanti jadi ini. Jadi memang ada yang menghalangi, memang ada. Ini silakan percaya silakan tidak. Jadi memang karena ini yang mengatakan seorang profesor ya. Jadi ini karena memang potensi kita besar sekali. Kalau pemerintah mau serius untuk mengembangkan bahasa Inggris, bahasa Arab ini, potensi kita besar sekali. HP. Kalau bahasa Inggris kan HP macam-macam. Bahasa Arab kan agama. Setiap hari kita baca, setiap hari kita ini kan tinggal dikembangkan sedikit pasti bisa. Nah, kalau bahasa Inggris katanya jangan sampai juga kita jadi kebarat-baratan. Kalau pakai bahasa Inggris semua nanti jadi kayak Amerika ini, kayak nanti jadi ateis semua kalau pakai bahasa Inggris semua. Jadi ada memang penyeimbangan lah begitu. Jadi ini katanya dia menghalang-halangi juga ini bahasa Inggris. Pemerintah tidak mau serius untuk menangani itu karena pemerintah juga takut jangan sampai kalau berbahasa Inggris semua hilang nanti kita punya kebudayaan, hilang nanti kita punya identitas begitu. Jadi ini apakah betul itu teori yang mengatakan seperti itu? Yang kedua, ini yang sedikit tentang pembelajaran bahasa. Kebetulan saya juga guru bahasa. Kita ini orang yang bukan di barat ya, kita ini orang yang istilahnya hidup di negara yang menggunakan aksara Latin ya, bukan aksara lain. Jadi itu katanya bagi kita sebenarnya yang muda itu yang pakai Latin. Kayak bahasa Inggris kan masih pakai Latin. Bahasa Perancis masih pakai Latin. Bahasa Jerman masih pakai Latin. Bahasa Spanyol masih pakai Latin. Tapi yang sulit katanya itu kalau dia sudah pakai aksara sendiri. Seperti bahasa Thailand. Bahasa Thailand punya aksara sendiri. Bahasa Cina punya pakai aksara sendiri. Bahasa Arab juga punya aksara sendiri. Dia tidak pakai Latin. Bahasa Rusia punya aksara sendiri. Bahkan katanya yang paling sulit itu, ini juga tidak tahu apakah bisa kita anukan dengan bahasa Arab. Katanya yang paling sulit bahasa itu bahasa Cina. Kenapa katanya bahasa Cina? Karena abjadnya itu kan kalau abjad kita hanya 27 berapa A B C D sampai Z kan sekitar 26 27 lah. Bahasa Inggris juga kan begitu. Bahasa Arab batas saja. Bahasa Cina itu abjadnya 1500, Pak. 1500 huruf. Bayangkan. Bagaimana mau ini saja bahasa Inggris 25 huruf kita setengah mati. Bahasa Cina itu katanya 1500 huruf. Ya ini silakan dicek. Jadi huruf terbanyak di dalam bahasa itu bahasa Cina katanya. Mungkin bahasa Arab tidak sampai begitu barangkali. Jadi memang unik ini ya, berbicara bahasa itu unik. Jadi mungkin itu saja, mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Ismail, jadi Fatihah itu wajib. Itu wajib. Fardu. Sedangkan sunnah ya, surah-surah lain itu sunnah. Jadi saya kira memang kewajiban kita untuk setidaknya memahami makna Al-Fatihah. Itu penting. Yang lainnya itu sunnah. Sebenarnya ruku itu, bacaan ruku itu sebenarnya tidak fardu itu. Tidak. Gerakannya yang penting. Karena salat itu ada 3 bahasa dipakai. Bahasa tubuh, bahasa lisan, dan bahasa kalbu. Ada 3 itu. Dan yang akan mengarah ke itu kalau sudah tergabung itu 3. Ada yang sebenarnya tidak salat
pada hakikatnya, hanya tubuhnya yang salat ya. Jadi ini tiga nih. Jadi gerakan badan, body language, kemudian bil lisan dengan lisan, bil jasad, bil lisan, bil qalb. Ini jadi tiga ini. Kemudian mengenai yang menghalangi itu, jadi memang dia sudah bahasa internasional, jadi memang ada konsekuensinya. Jadi hiburan, bahkan ada yang mengarah ke porno itu mungkin berbahasa Arab ya. Ya lagu-lagu yang sebenarnya tidak terlalu mengarah kepada dakwah, tapi sebenarnya mengarah kepada halalnya. Ya itulah konsekuensi menjadi bahasa internasional. Ya. Tapi kita gunakanlah bahasa Arab itu bukan untuk itu, sebaiknya adalah untuk memahami Quran dan hadis ya. Kemudian itu ada seakan-akan ada halangan itu sebenarnya paham sekuler. Paham sekuler itu ingin menjauhkan kita dari Quran. Itu dari dulu itu selalu begitu. Jadi kita mundur itu dari abad ke-7 Hijriah, kita mundur sampai ke abad ke-14 karena kita terpengaruh ada paham sekuler. Itu. Jadi kita satu sekuler penemuan-penemuan banyak. Orang Islam itu penemuan-penemuan. Ibnu Zina, Imam Ghazali, Ibnu Rus, Al-Biruni, banyak tokoh-tokoh menjadi penemuan. Tapi abad ke-7 mundur kita karena kita meninggalkan Quran. Abad ke-14 kita mulai bangkit lagi dengan revolusi Iran. Ya, terlepas dari Syiah. Jadi kita sekarang menuju kebangkitan. Ya, menuju kebangkitan. Sampai nanti 7 abad kemudian mungkin kata mundur lagi. Jadi itu namanya siklus 7. Sebenarnya kita orang Indonesia berpotensi untuk belajar bahasa Arab karena ada sekitar 30% itu ya, sekitar itulah bahasa Arab kita serap ke bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kita mudah. Hanya persoalannya itu karena aksara mungkin ya. Ya, satu ya. Yang kedua memang pengaruh bahasa ibu kita yang terlalu cinta kita, dan di Indonesia terkenal dengan bahasa daerah yang sangat banyak. Ya. Salah satu sebabnya kita tidak begitu paham dengan bahasa internasional karena kita negara kepulauan. Kalau Malaysia itu mudah karena dia bersambung dengan benua Asia. Jadi hubungan dengan bangsa-bangsa lain itu mudah. Kalau kita kepulauan-kepulauan ini, jadi itu salah satu tantangannya, kita tidak begitu menyerap bahasa internasional, bahasa Inggris dan bahasa. Jadi mudah-mudahan pengajian ini ya mengenai katakan Ustaz bahwa itu bahasa surga ya, insya Allah ya. Bahasa langit ya, jadi bahasa dunia wal akhirah ya. Syukran katsiran ala hudurikum fi hadzal makan. Insyaallah isma'ina hadzal yaum anfa'ana jami'an. Akhirul kalam wa barakallahu fikum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.